Hapus 2 nama DPO pembunuhan Vina dan Eki, polisi tegaskan pelakunya hanya 9 bukan 11. Polisi menghapus 2 nama pelaku dan Andi dalam dari daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polisi memastikan bahwa nama Andi dan Dani tidak pernah ada dalam kasus Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Sejauh ini, fakta di penyidikan kami, tersangka atau DPO itu 1 bukan 3. Jadi semua tersangka 9 bukan 11, ujar Surawan saat konferensi pers di Mapolda Jabar yang juga menghadirkan Pegi, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pihaknya pun menyebut semua tersangka kini berjumlah 9 orang, 8 orang sudah diadili. DPO tidak ada, Andi dan Dani, itu asal sebut nama. Sudah kami dalami, ternyata yang 2 atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi, yang benar DPO 1 atas nama PS, Pegi Setiawan, ujar Surawan di Mapolda Jabar, Minggu. Surawan mengatakan para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut 11 pelaku, namun ada yang menyebut 13 pelaku. 5 keterangan berbeda dari tersangka. Ada yang menyebut tersangka, buron, 3 nama berbeda, ada menerangkan 5, ada 1. Setelah dilakukan pendalaman, 2 nama yang disebutkan selama ini, itu hanya asal sebut oleh para tersangka, kata Setiawan. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyelidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi, semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak, ucapnya. Kakak kandung Vina, Marliana mengatakan pihak keluarga telah mengetahui 2 nama DPO dihapus. Marliana mempertanyakan dan kebingungan dengan DPO disebut hanya 1 orang. Cuma dengan Polda Jabar yang mengatakan bahwa DPO itu bukan 3 tapi cuma 1. Mungkin nanti lawyer dan saya akan mempertanyakan hal itu ke pihak Polda Jabar, ucapnya. Marliana mengatakan, keluarga mengetahui adanya 3 buronan yang masuk DPO dari berkas berita acara pemberitaan, BAP, yang diberikan sebelumnya. Marliana menekankan bahwa penetapan 3 DPO itu menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Kalau dari pihak keluarga itu tahunya dari berkas BAP ya, bahwa ada nama-nama lain selain Pegi itu. Makanya waktu itu ditetapkan 3 DPO, jadi keluarga tahunya ya 3 DPO, jelas dia. Dia akan bertanya langsung ke Polda Jabar mengenai perubahan informasi tersebut. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Pegi Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Pegi selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Pegi. Surawan menyebut ada 2 alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Pegi di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Pegi mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Ketapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Pegi tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Pegi kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Pegi turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Pegi Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Pegi. Pegi disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi
Tolong dipahami ini, rekan-rekan. Peggy Setiawan alias Egy alias Perong alias Robi Irawan buka suara saat dihadirkan ke hadapan publik dalam konferensi pers Polda Jabar, Minggu, 26 Mei 2024. Sebelum konpres tersebut selesai, sorot matanya terus mengarah ke awak media. Bibirnya terus berucap sesuatu meski aksinya itu terlihat seperti dihalangi. Ia akhirnya mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh awak media. "Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah, saya rela mati," ucapnya. Ucapan tersebut pun ditimpali oleh para awak media dengan melontarkan pertanyaan. Sebagai informasi, dalam konvers tersebut, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Dwi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pada 2016 silam. Ia menjabarkan keterangan saksi terkait peristiwa tersebut. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024, dan 25 Mei 2024 yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna oranye dan selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Tak hanya itu, Peggy disebut memperkosa Vina lalu membunuhnya. Kemudian membuang jasad Vina dan Eki ke Jembatan Talun, kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016. Sebenarnya selama penjelasan tersebut, sikap Peggy sudah menjadi sorotan lantaran terus menggelengkan kepalanya. Beberapa kali mulutnya mengucapkan sebuah kalimat, namun tak terdengar. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina. Kata dia, bukti tersebut mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Peggy. Adapun alasan penangkapan Peggy berlangsung lama dan membutuhkan waktu hingga 8 tahun lantaran Peggy kerap berpindah tempat. Yakni berpindah dari Cirebon ke Ketapang, Kabupaten Bandung pada 2016. Di sana, ia juga mengganti namanya menjadi Robi. Sang ayah yang mengenalkan nama tersebut ke pemilik kontrakan dan mengaku bahwa Peggy alias Robi sebagai keponakannya. Kesaksian baru kembali muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Seorang bernama Suarsono usia 40 tahun alias Bondol mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong tidak pernah mengubah namanya. Adapun nama Robi merupakan nama adik dari Peggy Setiawan. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan Bondol yang merupakan rekan kerja Peggy di Bandung, sekaligus tetangga satu kampung Peggy di Cirebon pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut Bondol, aneh jika Peggy disebut merubah identitas menjadi Robi. Sebab menurutnya Robi itu merupakan nama adik Peggy Setiawan. Bondol juga mengungkapkan bahwa Peggy tidak pernah menggunakan nama Robi sebagai identitas barunya. Terlebih saat kejadian itu, Peggy dan Robi sama-sama bekerja di Bandung. Pengakuan Bondol ini pun menambah kompleksitas kasus Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Isu keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mencuat ke publik. Hal ini terjadi lantaran 3 DPO kasus pembunuhan Vina belum ditangkap dalam 8 tahun terakhir. Namun, keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dibantah aparat kepolisian. Bantahan disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers Minggu 26 Mei 2024. Dirinya menegaskan tak ada anak pejabat yang terlibat. Kombes Surawan menyebut pihaknya kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. Dirinya juga meralat soal adanya 3 DPO dalam kasus ini. Disebutkannya bahwa keseluruhan tersangka ada 9 orang. Sehingga DPO hanya ada seorang yaitu Peggy Setiawan yang saat ini telah ditangkap, bukan 3 orang. Perubahan jumlah DPO ini lantaran pelaku lain yang sudah ditangkap disebut hanya asal bicara. Hotman Paris selaku bagian tim dari kuasa hukum keluarga Vina Cirebon merasa heran dengan penegasan yang disampaikan pihak Polda Jabar. Hotman mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di situ disebutkan bahwa DPO kasus Vina berjumlah 3 orang. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hapus 2 nama DPO pembunuhan Vina dan Eki, polisi tegaskan pelakunya hanya 9 bukan 11. Polisi menghapus 2 nama pelaku dan Andi dalam dari daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polisi memastikan bahwa nama Andi dan Dani tidak pernah ada dalam kasus Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Sejauh ini, fakta di penyidikan kami, tersangka atau DPO itu 1 bukan 3. Jadi semua tersangka 9 bukan 11, ujar Surawan saat konferensi pers di Mapolda Jabar yang juga menghadirkan Pegi, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pihaknya pun menyebut semua tersangka kini berjumlah 9 orang, 8 orang sudah diadili. DPO tidak ada, Andi dan Dani, itu asal sebut nama. Sudah kami dalami, ternyata yang 2 atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi, yang benar DPO 1 atas nama PS, Pegi Setiawan, ujar Surawan di Mapolda Jabar, Minggu. Surawan mengatakan para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut 11 pelaku, namun ada yang menyebut 13 pelaku. 5 keterangan berbeda dari tersangka. Ada yang menyebut tersangka, buron, 3 nama berbeda, ada menerangkan 5, ada 1. Setelah dilakukan pendalaman, 2 nama yang disebutkan selama ini, itu hanya asal sebut oleh para tersangka, kata Setiawan. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyelidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi, semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak, ucapnya. Kakak kandung Vina, Marliana mengatakan pihak keluarga telah mengetahui 2 nama DPO dihapus. Marliana mempertanyakan dan kebingungan dengan DPO disebut hanya 1 orang. Cuma dengan Polda Jabar yang mengatakan bahwa DPO itu bukan 3 tapi cuma 1. Mungkin nanti lawyer dan saya akan mempertanyakan hal itu ke pihak Polda Jabar, ucapnya. Marliana mengatakan, keluarga mengetahui adanya 3 buronan yang masuk DPO dari berkas berita acara pemberitaan, BAP, yang diberikan sebelumnya. Marliana menekankan bahwa penetapan 3 DPO itu menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Kalau dari pihak keluarga itu tahunya dari berkas BAP ya, bahwa ada nama-nama lain selain Pegi itu. Makanya waktu itu ditetapkan 3 DPO, jadi keluarga tahunya ya 3 DPO, jelas dia. Dia akan bertanya langsung ke Polda Jabar mengenai perubahan informasi tersebut. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Pegi Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Pegi selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Pegi. Surawan menyebut ada 2 alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Pegi di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Pegi mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Ketapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Pegi tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Pegi kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Pegi turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Pegi Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Pegi. Pegi disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi
Tolong dipahami ini, rekan-rekan. Peggy Setiawan alias Egy alias Perong alias Robi Irawan buka suara saat dihadirkan ke hadapan publik dalam konferensi pers Polda Jabar, Minggu, 26 Mei 2024. Sebelum konfres tersebut selesai, sorot matanya terus mengarah ke awak media. Bibirnya terus berucap sesuatu meski aksinya itu terlihat seperti dihalangi. Ia akhirnya mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh awak media. "Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah, saya rela mati," ucapnya. Ucapan tersebut pun ditimpali oleh para awak media dengan melontarkan pertanyaan. Sebagai informasi, dalam konfers tersebut, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Dwi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pada 2016 silam. Ia menjabarkan keterangan saksi terkait peristiwa tersebut. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024, dan 25 Mei 2024 yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna oranye dan selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Tak hanya itu, Peggy disebut memperkosa Vina lalu membunuhnya. Kemudian membuang jasad Vina dan Eki ke Jembatan Talun, kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016. Sebenarnya selama penjelasan tersebut, sikap Peggy sudah menjadi sorotan lantaran terus menggelengkan kepalanya. Beberapa kali mulutnya mengucapkan sebuah kalimat, namun tak terdengar. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina. Kata dia, bukti tersebut mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Peggy. Adapun alasan penangkapan Peggy berlangsung lama dan membutuhkan waktu hingga 8 tahun lantaran Peggy kerap berpindah tempat. Yakni berpindah dari Cirebon ke Ketapang, Kabupaten Bandung pada 2016. Di sana, ia juga mengganti namanya menjadi Robi. Sang ayah yang mengenalkan nama tersebut ke pemilik kontrakan dan mengaku bahwa Peggy alias Robi sebagai keponakannya. Kesaksian baru kembali muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Seorang bernama Suarsono usia 40 tahun alias Bondol mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong tidak pernah mengubah namanya. Adapun nama Robi merupakan nama adik dari Peggy Setiawan. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan Bondol yang merupakan rekan kerja Peggy di Bandung, sekaligus tetangga satu kampung Peggy di Cirebon pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut Bondol, aneh jika Peggy disebut merubah identitas menjadi Robi. Sebab menurutnya Robi itu merupakan nama adik Peggy Setiawan. Bondol juga mengungkapkan bahwa Peggy tidak pernah menggunakan nama Robi sebagai identitas barunya. Terlebih saat kejadian itu, Peggy dan Robi sama-sama bekerja di Bandung. Pengakuan Bondol ini pun menambah kompleksitas kasus Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Isu keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mencuat ke publik. Hal ini terjadi lantaran 3 DPO kasus pembunuhan Vina belum ditangkap dalam 8 tahun terakhir. Namun, keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dibantah aparat kepolisian. Bantahan disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers Minggu 26 Mei 2024. Dirinya menegaskan tak ada anak pejabat yang terlibat. Kombes Surawan menyebut pihaknya kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. Dirinya juga meralat soal adanya 3 DPO dalam kasus ini. Disebutkannya bahwa keseluruhan tersangka ada 9 orang. Sehingga DPO hanya ada seorang yaitu Peggy Setiawan yang saat ini telah ditangkap, bukan 3 orang. Perubahan jumlah DPO ini lantaran pelaku lain yang sudah ditangkap disebut hanya asal bicara. Hotman Paris selaku bagian tim dari kuasa hukum keluarga Vina Cirebon merasa heran dengan penegasan yang disampaikan pihak Polda Jabar. Hotman mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di situ disebutkan bahwa DPO kasus Vina berjumlah 3 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hapus 2 nama DPO pembunuhan Vina dan Eki, polisi tegaskan pelakunya hanya 9 bukan 11. Polisi menghapus 2 nama pelaku dan Andi dalam dari daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polisi memastikan bahwa nama Andi dan Dani tidak pernah ada dalam kasus Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Sejauh ini, fakta di penyidikan kami, tersangka atau DPO itu 1 bukan 3. Jadi semua tersangka 9 bukan 11, ujar Surawan saat konferensi pers di Mapolda Jabar yang juga menghadirkan Pegi, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pihaknya pun menyebut semua tersangka kini berjumlah 9 orang, 8 orang sudah diadili. DPO tidak ada, Andi dan Dani, itu asal sebut nama. Sudah kami dalami, ternyata yang 2 atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi, yang benar DPO 1 atas nama PS, Pegi Setiawan, ujar Surawan di Mapolda Jabar, Minggu. Surawan mengatakan para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut 11 pelaku, namun ada yang menyebut 13 pelaku. 5 keterangan berbeda dari tersangka. Ada yang menyebut tersangka, buron, 3 nama berbeda, ada menerangkan 5, ada 1. Setelah dilakukan pendalaman, 2 nama yang disebutkan selama ini, itu hanya asal sebut oleh para tersangka, kata Setiawan. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyelidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi, semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak, ucapnya. Kakak kandung Vina, Marliana mengatakan pihak keluarga telah mengetahui 2 nama DPO dihapus. Marliana mempertanyakan dan kebingungan dengan DPO disebut hanya 1 orang. Cuma dengan Polda Jabar yang mengatakan bahwa DPO itu bukan 3 tapi cuma 1. Mungkin nanti lawyer dan saya akan mempertanyakan hal itu ke pihak Polda Jabar, ucapnya. Marliana mengatakan, keluarga mengetahui adanya 3 buronan yang masuk DPO dari berkas berita acara pemberitaan, BAP, yang diberikan sebelumnya. Marliana menekankan bahwa penetapan 3 DPO itu menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Kalau dari pihak keluarga itu tahunya dari berkas BAP ya, bahwa ada nama-nama lain selain Pegi itu. Makanya waktu itu ditetapkan 3 DPO, jadi keluarga tahunya ya 3 DPO, jelas dia. Dia akan bertanya langsung ke Polda Jabar mengenai perubahan informasi tersebut. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Pegi Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Pegi selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Pegi. Surawan menyebut ada 2 alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Pegi di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Pegi mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Ketapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Pegi tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Pegi kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Pegi turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Pegi Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Pegi. Pegi disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi
Tolong dipahami ini, rekan-rekan. Peggy Setiawan alias Egy alias Perong alias Robi Irawan buka suara saat dihadirkan ke hadapan publik dalam konferensi pers Polda Jabar, Minggu, 26 Mei 2024. Sebelum konfres tersebut selesai, sorot matanya terus mengarah ke awak media. Bibirnya terus berucap sesuatu meski aksinya itu terlihat seperti dihalangi. Ia akhirnya mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh awak media. "Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah, saya rela mati," ucapnya. Ucapan tersebut pun ditimpali oleh para awak media dengan melontarkan pertanyaan. Sebagai informasi, dalam konfers tersebut, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Dwi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pada 2016 silam. Ia menjabarkan keterangan saksi terkait peristiwa tersebut. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024, dan 25 Mei 2024 yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna oranye dan selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Tak hanya itu, Peggy disebut memperkosa Vina lalu membunuhnya. Kemudian membuang jasad Vina dan Eki ke Jembatan Talun, kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016. Sebenarnya selama penjelasan tersebut, sikap Peggy sudah menjadi sorotan lantaran terus menggelengkan kepalanya. Beberapa kali mulutnya mengucapkan sebuah kalimat, namun tak terdengar. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina. Kata dia, bukti tersebut mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Peggy. Adapun alasan penangkapan Peggy berlangsung lama dan membutuhkan waktu hingga 8 tahun lantaran Peggy kerap berpindah tempat. Yakni berpindah dari Cirebon ke Ketapang, Kabupaten Bandung pada 2016. Di sana, ia juga mengganti namanya menjadi Robi. Sang ayah yang mengenalkan nama tersebut ke pemilik kontrakan dan mengaku bahwa Peggy alias Robi sebagai keponakannya. Kesaksian baru kembali muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Seorang bernama Suarsono usia 40 tahun alias Bondol mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong tidak pernah mengubah namanya. Adapun nama Robi merupakan nama adik dari Peggy Setiawan. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan Bondol yang merupakan rekan kerja Peggy di Bandung, sekaligus tetangga satu kampung Peggy di Cirebon pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut Bondol, aneh jika Peggy disebut merubah identitas menjadi Robi. Sebab menurutnya Robi itu merupakan nama adik Peggy Setiawan. Bondol juga mengungkapkan bahwa Peggy tidak pernah menggunakan nama Robi sebagai identitas barunya. Terlebih saat kejadian itu, Peggy dan Robi sama-sama bekerja di Bandung. Pengakuan Bondol ini pun menambah kompleksitas kasus Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Isu keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mencuat ke publik. Hal ini terjadi lantaran 3 DPO kasus pembunuhan Vina belum ditangkap dalam 8 tahun terakhir. Namun, keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dibantah aparat kepolisian. Bantahan disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers Minggu 26 Mei 2024. Dirinya menegaskan tak ada anak pejabat yang terlibat. Kombes Surawan menyebut pihaknya kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. Dirinya juga meralat soal adanya 3 DPO dalam kasus ini. Disebutkannya bahwa keseluruhan tersangka ada 9 orang. Sehingga DPO hanya ada seorang yaitu Peggy Setiawan yang saat ini telah ditangkap, bukan 3 orang. Perubahan jumlah DPO ini lantaran pelaku lain yang sudah ditangkap disebut hanya asal bicara. Hotman Paris selaku bagian tim dari kuasa hukum keluarga Vina Cirebon merasa heran dengan penegasan yang disampaikan pihak Polda Jabar. Hotman mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di situ disebutkan bahwa DPO kasus Vina berjumlah 3 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hapus 2 nama DPO pembunuhan Vina dan Eki, polisi tegaskan pelakunya hanya 9 bukan 11. Polisi menghapus 2 nama pelaku dan Andi dalam dari daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polisi memastikan bahwa nama Andi dan Dani tidak pernah ada dalam kasus Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Sejauh ini, fakta di penyidikan kami, tersangka atau DPO itu 1 bukan 3. Jadi semua tersangka 9 bukan 11, ujar Surawan saat konferensi pers di Mapolda Jabar yang juga menghadirkan Pegi, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pihaknya pun menyebut semua tersangka kini berjumlah 9 orang, 8 orang sudah diadili. DPO tidak ada, Andi dan Dani, itu asal sebut nama. Sudah kami dalami, ternyata yang 2 atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi, yang benar DPO 1 atas nama PS, Pegi Setiawan, ujar Surawan di Mapolda Jabar, Minggu. Surawan mengatakan para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut 11 pelaku, namun ada yang menyebut 13 pelaku. 5 keterangan berbeda dari tersangka. Ada yang menyebut tersangka, buron, 3 nama berbeda, ada menerangkan 5, ada 1. Setelah dilakukan pendalaman, 2 nama yang disebutkan selama ini, itu hanya asal sebut oleh para tersangka, kata Setiawan. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyelidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi, semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak, ucapnya. Kakak kandung Vina, Marliana mengatakan pihak keluarga telah mengetahui 2 nama DPO dihapus. Marliana mempertanyakan dan kebingungan dengan DPO disebut hanya 1 orang. Cuma dengan Polda Jabar yang mengatakan bahwa DPO itu bukan 3 tapi cuma 1. Mungkin nanti lawyer dan saya akan mempertanyakan hal itu ke pihak Polda Jabar, ucapnya. Marliana mengatakan, keluarga mengetahui adanya 3 buronan yang masuk DPO dari berkas berita acara pemberitaan, BAP, yang diberikan sebelumnya. Marliana menekankan bahwa penetapan 3 DPO itu menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Kalau dari pihak keluarga itu tahunya dari berkas BAP ya, bahwa ada nama-nama lain selain Pegi itu. Makanya waktu itu ditetapkan 3 DPO, jadi keluarga tahunya ya 3 DPO, jelas dia. Dia akan bertanya langsung ke Polda Jabar mengenai perubahan informasi tersebut. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Pegi Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Pegi selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Pegi. Surawan menyebut ada 2 alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Pegi di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Pegi mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Katapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Pegi tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Pegi kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Pegi turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Pegi Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Pegi. Pegi disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini, rekan-rekan.
Peggy Setiawan alias Egy alias Perong alias Robi Irawan buka suara saat dihadirkan ke hadapan publik dalam konferensi pers Polda Jabar, Minggu, 26 Mei 2024. Sebelum konfres tersebut selesai, sorot matanya terus mengarah ke awak media. Bibirnya terus berucap sesuatu meski aksinya itu terlihat seperti dihalangi. Ia akhirnya mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh awak media. "Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah, saya rela mati," ucapnya. Ucapan tersebut pun ditimpali oleh para awak media dengan melontarkan pertanyaan. Sebagai informasi, dalam konfers tersebut, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Dwi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pada 2016 silam. Ia menjabarkan keterangan saksi terkait peristiwa tersebut. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024, dan 25 Mei 2024 yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna oranye dan selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Tak hanya itu, Peggy disebut memperkosa Vina lalu membunuhnya. Kemudian membuang jasad Vina dan Eki ke Jembatan Talun, kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016. Sebenarnya selama penjelasan tersebut, sikap Peggy sudah menjadi sorotan lantaran terus menggelengkan kepalanya. Beberapa kali mulutnya mengucapkan sebuah kalimat, namun tak terdengar. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina. Kata dia, bukti tersebut mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Peggy. Adapun alasan penangkapan Peggy berlangsung lama dan membutuhkan waktu hingga 8 tahun lantaran Peggy kerap berpindah tempat. Yakni berpindah dari Cirebon ke Ketapang, Kabupaten Bandung pada 2016. Di sana, ia juga mengganti namanya menjadi Robi. Sang ayah yang mengenalkan nama tersebut ke pemilik kontrakan dan mengaku bahwa Peggy alias Robi sebagai keponakannya. Kesaksian baru kembali muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Seorang bernama Suarsono usia 40 tahun alias Bondol mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong tidak pernah mengubah namanya. Adapun nama Robi merupakan nama adik dari Peggy Setiawan. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan Bondol yang merupakan rekan kerja Peggy di Bandung, sekaligus tetangga satu kampung Peggy di Cirebon pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut Bondol, aneh jika Peggy disebut merubah identitas menjadi Robi. Sebab menurutnya Robi itu merupakan nama adik Peggy Setiawan. Bondol juga mengungkapkan bahwa Peggy tidak pernah menggunakan nama Robi sebagai identitas barunya. Terlebih saat kejadian itu, Peggy dan Robi sama-sama bekerja di Bandung. Pengakuan Bondol ini pun menambah kompleksitas kasus Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Isu keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mencuat ke publik. Hal ini terjadi lantaran 3 DPO kasus pembunuhan Vina belum ditangkap dalam 8 tahun terakhir. Namun, keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dibantah aparat kepolisian. Bantahan disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers Minggu 26 Mei 2024. Dirinya menegaskan tak ada anak pejabat yang terlibat. Kombes Surawan menyebut pihaknya kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. Dirinya juga meralat soal adanya 3 DPO dalam kasus ini. Disebutkannya bahwa keseluruhan tersangka ada 9 orang. Sehingga DPO hanya ada seorang yaitu Peggy Setiawan yang saat ini telah ditangkap, bukan 3 orang. Perubahan jumlah DPO ini lantaran pelaku lain yang sudah ditangkap disebut hanya asal bicara. Hotman Paris selaku bagian tim dari kuasa hukum keluarga Vina Cirebon merasa heran dengan penegasan yang disampaikan pihak Polda Jabar. Hotman mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di situ disebutkan bahwa DPO kasus Vina berjumlah 3 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hapus 2 nama DPO pembunuhan Vina dan Eki, polisi tegaskan pelakunya hanya 9 bukan 11. Polisi menghapus 2 nama pelaku dan Andi dalam dari daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polisi memastikan bahwa nama Andi dan Dani tidak pernah ada dalam kasus Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Sejauh ini, fakta di penyidikan kami, tersangka atau DPO itu 1 bukan 3. Jadi semua tersangka 9 bukan 11, ujar Surawan saat konferensi pers di Mapolda Jabar yang juga menghadirkan Pegi, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pihaknya pun menyebut semua tersangka kini berjumlah 9 orang, 8 orang sudah diadili. DPO tidak ada, Andi dan Dani, itu asal sebut nama. Sudah kami dalami, ternyata yang 2 atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi, yang benar DPO 1 atas nama PS, Pegi Setiawan, ujar Surawan di Mapolda Jabar, Minggu. Surawan mengatakan para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut 11 pelaku, namun ada yang menyebut 13 pelaku. 5 keterangan berbeda dari tersangka. Ada yang menyebut tersangka, buron, 3 nama berbeda, ada menerangkan 5, ada 1. Setelah dilakukan pendalaman, 2 nama yang disebutkan selama ini, itu hanya asal sebut oleh para tersangka, kata Setiawan. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyelidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi, semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak, ucapnya. Kakak kandung Vina, Marliana mengatakan pihak keluarga telah mengetahui 2 nama DPO dihapus. Marliana mempertanyakan dan kebingungan dengan DPO disebut hanya 1 orang. Cuma dengan Polda Jabar yang mengatakan bahwa DPO itu bukan 3 tapi cuma 1. Mungkin nanti lawyer dan saya akan mempertanyakan hal itu ke pihak Polda Jabar, ucapnya. Marliana mengatakan, keluarga mengetahui adanya 3 buronan yang masuk DPO dari berkas berita acara pemberitaan, BAP, yang diberikan sebelumnya. Marliana menekankan bahwa penetapan 3 DPO itu menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Kalau dari pihak keluarga itu tahunya dari berkas BAP ya, bahwa ada nama-nama lain selain Pegi itu. Makanya waktu itu ditetapkan 3 DPO, jadi keluarga tahunya ya 3 DPO, jelas dia. Dia akan bertanya langsung ke Polda Jabar mengenai perubahan informasi tersebut. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Pegi Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Pegi selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Pegi. Surawan menyebut ada 2 alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Pegi di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Pegi mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Katapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Pegi tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Pegi kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Pegi turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Pegi Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Pegi. Pegi disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi
Tolong dipahami ini, rekan-rekan. Peggy Setiawan alias Egy alias Perong alias Robi Irawan buka suara saat dihadirkan ke hadapan publik dalam konferensi pers Polda Jabar, Minggu, 26 Mei 2024. Sebelum konfres tersebut selesai, sorot matanya terus mengarah ke awak media. Bibirnya terus berucap sesuatu meski aksinya itu terlihat seperti dihalangi. Ia akhirnya mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh awak media. "Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah, saya rela mati," ucapnya. Ucapan tersebut pun ditimpali oleh para awak media dengan melontarkan pertanyaan. Sebagai informasi, dalam konfers tersebut, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Dwi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pada 2016 silam. Ia menjabarkan keterangan saksi terkait peristiwa tersebut. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024, dan 25 Mei 2024 yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna oranye dan selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Tak hanya itu, Peggy disebut memperkosa Vina lalu membunuhnya. Kemudian membuang jasad Vina dan Eki ke Jembatan Talun, kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016. Sebenarnya selama penjelasan tersebut, sikap Peggy sudah menjadi sorotan lantaran terus menggelengkan kepalanya. Beberapa kali mulutnya mengucapkan sebuah kalimat, namun tak terdengar. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina. Kata dia, bukti tersebut mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Peggy. Adapun alasan penangkapan Peggy berlangsung lama dan membutuhkan waktu hingga 8 tahun lantaran Peggy kerap berpindah tempat. Yakni berpindah dari Cirebon ke Ketapang, Kabupaten Bandung pada 2016. Di sana, ia juga mengganti namanya menjadi Robi. Sang ayah yang mengenalkan nama tersebut ke pemilik kontrakan dan mengaku bahwa Peggy alias Robi sebagai keponakannya. Kesaksian baru kembali muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Seorang bernama Suarsono usia 40 tahun alias Bondol mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong tidak pernah mengubah namanya. Adapun nama Robi merupakan nama adik dari Peggy Setiawan. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan Bondol yang merupakan rekan kerja Peggy di Bandung, sekaligus tetangga satu kampung Peggy di Cirebon pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut Bondol, aneh jika Peggy disebut merubah identitas menjadi Robi. Sebab menurutnya Robi itu merupakan nama adik Peggy Setiawan. Bondol juga mengungkapkan bahwa Peggy tidak pernah menggunakan nama Robi sebagai identitas barunya. Terlebih saat kejadian itu, Peggy dan Robi sama-sama bekerja di Bandung. Pengakuan Bondol ini pun menambah kompleksitas kasus Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Isu keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mencuat ke publik. Hal ini terjadi lantaran 3 DPO kasus pembunuhan Vina belum ditangkap dalam 8 tahun terakhir. Namun, keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dibantah aparat kepolisian. Bantahan disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers Minggu 26 Mei 2024. Dirinya menegaskan tak ada anak pejabat yang terlibat. Kombes Surawan menyebut pihaknya kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. Dirinya juga meralat soal adanya 3 DPO dalam kasus ini. Disebutkannya bahwa keseluruhan tersangka ada 9 orang. Sehingga DPO hanya ada seorang yaitu Peggy Setiawan yang saat ini telah ditangkap, bukan 3 orang. Perubahan jumlah DPO ini lantaran pelaku lain yang sudah ditangkap disebut hanya asal bicara. Hotman Paris selaku bagian tim dari kuasa hukum keluarga Vina Cirebon merasa heran dengan penegasan yang disampaikan pihak Polda Jabar. Hotman mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di situ disebutkan bahwa DPO kasus Vina berjumlah 3 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hapus 2 nama DPO pembunuhan Vina dan Eki, polisi tegaskan pelakunya hanya 9 bukan 11. Polisi menghapus 2 nama pelaku dan Andi dalam dari daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polisi memastikan bahwa nama Andi dan Dani tidak pernah ada dalam kasus Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Sejauh ini, fakta di penyidikan kami, tersangka atau DPO itu 1 bukan 3. Jadi semua tersangka 9 bukan 11, ujar Surawan saat konferensi pers di Mapolda Jabar yang juga menghadirkan Pegi, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pihaknya pun menyebut semua tersangka kini berjumlah 9 orang, 8 orang sudah diadili. DPO tidak ada, Andi dan Dani, itu asal sebut nama. Sudah kami dalami, ternyata yang 2 atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi, yang benar DPO 1 atas nama PS, Pegi Setiawan, ujar Surawan di Mapolda Jabar, Minggu. Surawan mengatakan para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut 11 pelaku, namun ada yang menyebut 13 pelaku. 5 keterangan berbeda dari tersangka. Ada yang menyebut tersangka, buron, 3 nama berbeda, ada menerangkan 5, ada 1. Setelah dilakukan pendalaman, 2 nama yang disebutkan selama ini, itu hanya asal sebut oleh para tersangka, kata Setiawan. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyelidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi, semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak, ucapnya. Kakak kandung Vina, Marliana mengatakan pihak keluarga telah mengetahui 2 nama DPO dihapus. Marliana mempertanyakan dan kebingungan dengan DPO disebut hanya 1 orang. Cuma dengan Polda Jabar yang mengatakan bahwa DPO itu bukan 3 tapi cuma 1. Mungkin nanti lawyer dan saya akan mempertanyakan hal itu ke pihak Polda Jabar, ucapnya. Marliana mengatakan, keluarga mengetahui adanya 3 buronan yang masuk DPO dari berkas berita acara pemberitaan, BAP, yang diberikan sebelumnya. Marliana menekankan bahwa penetapan 3 DPO itu menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Kalau dari pihak keluarga itu tahunya dari berkas BAP ya, bahwa ada nama-nama lain selain Pegi itu. Makanya waktu itu ditetapkan 3 DPO, jadi keluarga tahunya ya 3 DPO, jelas dia. Dia akan bertanya langsung ke Polda Jabar mengenai perubahan informasi tersebut. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Pegi Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Pegi selama ini mengubah identitas hingga adanya keterlibatan sang ayah. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkap penyebab lamanya pengungkapan dan penangkapan sosok Pegi. Surawan menyebut ada 2 alasan yang membuat polisi lama mengungkap dan menangkap Pegi di kasus kematian Vina. Alasan pertama ialah Pegi mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan setelah kabur ke Katapang, Bandung. Ia saat itu tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya. Namun Pegi tak memperkenalkan diri sebagai anak kandung ayahnya, namun mengaku sebagai keponakan. Demikian pula ayah kandungnya yang memperkenalkan Pegi kepada ibu kos sebagai keponakannya. Alasan kedua lantaran tak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa Pegi turut terlibat. Setelah berbicara dengan para tersangka dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa Pegi Setiawan turut mencari pelaku. Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Pegi. Pegi disebut menyuruh mengejar dan memukul Vina dan Eki. Ia juga diduga memperkosa Vina dan membunuhnya, lalu membuang jasadnya ke jembatan Talun pada 26 Agustus 2016. Lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini rekan-rekan.
Peggy Setiawan alias Egy alias Perong alias Robi Irawan buka suara saat dihadirkan ke hadapan publik dalam konferensi pers Polda Jabar, Minggu, 26 Mei 2024. Sebelum konfres tersebut selesai, sorot matanya terus mengarah ke awak media. Bibirnya terus berucap sesuatu meski aksinya itu terlihat seperti dihalangi. Ia akhirnya mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh awak media. "Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah, saya rela mati," ucapnya. Ucapan tersebut pun ditimpali oleh para awak media dengan melontarkan pertanyaan. Sebagai informasi, dalam konfers tersebut, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Dwi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pada 2016 silam. Ia menjabarkan keterangan saksi terkait peristiwa tersebut. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024, dan 25 Mei 2024 yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna oranye dan selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Tak hanya itu, Peggy disebut memperkosa Vina lalu membunuhnya. Kemudian membuang jasad Vina dan Eki ke Jembatan Talun, kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016. Sebenarnya selama penjelasan tersebut, sikap Peggy sudah menjadi sorotan lantaran terus menggelengkan kepalanya. Beberapa kali mulutnya mengucapkan sebuah kalimat, namun tak terdengar. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina. Kata dia, bukti tersebut mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Peggy. Adapun alasan penangkapan Peggy berlangsung lama dan membutuhkan waktu hingga 8 tahun lantaran Peggy kerap berpindah tempat. Yakni berpindah dari Cirebon ke Ketapang, Kabupaten Bandung pada 2016. Di sana, ia juga mengganti namanya menjadi Robi. Sang ayah yang mengenalkan nama tersebut ke pemilik kontrakan dan mengaku bahwa Peggy alias Robi sebagai keponakannya. Kesaksian baru kembali muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Seorang bernama Suarsono usia 40 tahun alias Bondol mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong tidak pernah mengubah namanya. Adapun nama Robi merupakan nama adik dari Peggy Setiawan. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan Bondol yang merupakan rekan kerja Peggy di Bandung, sekaligus tetangga satu kampung Peggy di Cirebon pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut Bondol, aneh jika Peggy disebut merubah identitas menjadi Robi. Sebab menurutnya Robi itu merupakan nama adik Peggy Setiawan. Bondol juga mengungkapkan bahwa Peggy tidak pernah menggunakan nama Robi sebagai identitas barunya. Terlebih saat kejadian itu, Peggy dan Robi sama-sama bekerja di Bandung. Pengakuan Bondol ini pun menambah kompleksitas kasus Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Isu keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mencuat ke publik. Hal ini terjadi lantaran 3 DPO kasus pembunuhan Vina belum ditangkap dalam 8 tahun terakhir. Namun, keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dibantah aparat kepolisian. Bantahan disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers Minggu 26 Mei 2024. Dirinya menegaskan tak ada anak pejabat yang terlibat. Kombes Surawan menyebut pihaknya kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. Dirinya juga meralat soal adanya 3 DPO dalam kasus ini. Disebutkannya bahwa keseluruhan tersangka ada 9 orang. Sehingga DPO hanya ada seorang yaitu Peggy Setiawan yang saat ini telah ditangkap, bukan 3 orang. Perubahan jumlah DPO ini lantaran pelaku lain yang sudah ditangkap disebut hanya asal bicara. Hotman Paris selaku bagian tim dari kuasa hukum keluarga Vina Cirebon merasa heran dengan penegasan yang disampaikan pihak Polda Jabar. Hotman mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di situ disebutkan bahwa DPO kasus Vina berjumlah 3 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hapus 2 nama DPO pembunuhan Vina dan Eki, polisi tegaskan pelakunya hanya 9 bukan 11. Polisi menghapus 2 nama pelaku dan Andi dalam dari daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polisi memastikan bahwa nama Andi dan Dani tidak pernah ada dalam kasus Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Sejauh ini, fakta di penyidikan kami, tersangka atau DPO itu 1 bukan 3. Jadi semua tersangka 9 bukan 11, ujar Surawan saat konferensi pers di Mapolda Jabar yang juga menghadirkan Pegi, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pihaknya pun menyebut semua tersangka kini berjumlah 9 orang, 8 orang sudah diadili. DPO tidak ada, Andi dan Dani, itu asal sebut nama. Sudah kami dalami, ternyata yang 2 atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi, yang benar DPO 1 atas nama PS, Pegi Setiawan, ujar Surawan di Mapolda Jabar, Minggu. Surawan mengatakan para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut 11 pelaku, namun ada yang menyebut 13 pelaku. 5 keterangan berbeda dari tersangka. Ada yang menyebut tersangka, buron, 3 nama berbeda, ada menerangkan 5, ada 1. Setelah dilakukan pendalaman, 2 nama yang disebutkan selama ini, itu hanya asal sebut oleh para tersangka, kata Setiawan. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyelidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi, semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak, ucapnya. Kakak kandung Vina, Marliana mengatakan pihak keluarga telah mengetahui 2 nama DPO dihapus. Marliana mempertanyakan dan kebingungan dengan DPO disebut hanya 1 orang. Cuma dengan Polda Jabar yang mengatakan bahwa DPO itu bukan 3 tapi cuma 1. Mungkin nanti lawyer dan saya akan mempertanyakan hal itu ke pihak Polda Jabar, ucapnya. Marliana mengatakan, keluarga mengetahui adanya 3 buronan yang masuk DPO dari berkas berita acara pemberitaan, BAP, yang diberikan sebelumnya. Marliana menekankan bahwa penetapan 3 DPO itu menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Kalau dari pihak keluarga itu tahunya dari berkas BAP ya, bahwa ada nama-nama lain selain Pegi itu. Makanya waktu itu ditetapkan 3 DPO, jadi keluarga tahunya ya 3 DPO, jelas dia. Dia akan bertanya langsung ke Polda Jabar mengenai perubahan informasi tersebut. Polda Jawa Barat mengungkap alasan lamanya menangkap Pegi Setiawan, DPO pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, Pegi selama ini mengubah